Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama saya mengucapkan selamat ya merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Mohon maaf lahir batin ya. Dan mudah-mudahan ya amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima ya, dan juga mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Yang penting itu ya, terutama yang ini ya, tapi saya kira ini semua di rumah ya, enggak ada yang mudik ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa terus untuk berkarya dan melanjutkan aktivitas kita sehari-hari untuk kebaikan. Oke, untuk kode presensinya sudah ada di itu ya, di chat ya. Di situ kodenya adalah 366902. Silakan diisi. Oke, saya share sekarang. Ya, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan tentang curve fitting ya, atau fitting kurva ya, dan interpolasi ya, di mana kemarin kita sudah jembatkan kita jelaskan bahwa kita seringkali dihadapkan pada persoalan-persoalan dengan data ya, di mana data diskrit yang kita punyai tidak menyediakan data yang kita cari. Artinya data kita ada di dalam domain data tersebut ya, tetapi tidak terdapat di dalam data diskrit yang tersedia. Oleh karena kita perlu untuk melakukan suatu interpolasi. Nah, kemudian curve fitting itu juga sebetulnya dalam rangka untuk proses interpolasi ya, karena yang dicari dengan fitting kurva itu adalah untuk mencari suatu fungsi ya, fungsi yang bisa mewakili data itu sebentar. Halo. Oke. Oh iya. Loh, itu saya sudah WA di WA-nya Pak Susan. Itu hari Selasa saya itu kosong, kalau hari Selasa saya pas kosong. Kalau hari Sabtu saya itu ada kuliah, bukan ada kuliah, saya ikut kuliah karena saya kuliah lagi gitu kan. Saya kalau hari Sabtu kadang iya. Iya, saya biasanya hari Selasa. Iya. Oke, silakan lah. Iya, oke. Sama-sama Pak Susan. Turun. Ya, oke. Nah, sebenarnya metode interpolasi itu banyak ya yang bisa dilakukan ya. Kemarin kita juga sudah melakukan dengan cara pendekatan divided difference ya, kemarin dengan membagi suatu data yang
dibagi dengan interval-interval yang sama, ya. Kemudian kita cari different-nya, ya, sampai suatu derajat tertentu, ya, di mana different tersebut adalah mewakili dari ini perilaku data tersebut, ya. Sehingga dengan metode tersebut kita bisa prediksi data antara, ya, artinya suatu data yang terletak di antara data-data yang ada, data diskrit yang ada, ya. Nah, divided difference kemarin sudah kita jelaskan bahwa itu lebih banyak digunakan untuk ini untuk interval skala yang sama, ya, besarannya sama. Jadi misalkan 1, 2, 3 itu selisih satu intervalnya 1, 1 atau 1, 5, 10, 15 dan seterusnya itu sama, itu bisa digunakan tuh. Nah, tapi seringkali kita dihadapkan pada data-data yang tidak sama ini, ya, intervalnya. Ya, seperti kemarin kita contohkan adalah untuk data misalkan genetik, ya, di mana pengukuran biasanya pada interval awal itu pendek, ya, karena kecepatannya memang tinggi, sehingga dengan perubahan waktu yang pendek, perubahan parameter yang diamati itu sudah cukup signifikan perbedaannya sehingga mudah untuk diamati. Nah, kemudian kalau proses misalkan reaksinya itu sudah menjelang akhir, nah itu semakin lambat karena konsentrasi reaktannya itu sudah semakin sedikit, sehingga untuk mengamati perubahan itu harus membutuhkan interval waktu yang lebih lama. Nah, sehingga datanya menjadi tidak sama intervalnya. Nah, itu nanti akan ada metode lain. Oke. Nah, kemudian ada juga pendekatan dengan pendekatan polinomial sebetulnya, ya, dengan pendekatan polinomial, ya. Cuman untuk pendekatan ini maka kita perlu untuk mencari, ya, polinomial, ya, atau order polinomial, ya, yang mewakili perilaku atau tren data tersebut, ya, data tersebut. Nah, sehingga dengan persamaan polinomial tersebut, ya, maka kita bisa mengestimasi nilai-nilai di sembarang titik yang kita inginkan, ya, di luar data diskrit tersebut. Nah, itu yang kita sudah sering lakukan, ya, paling kita secara tidak sadar, ya, sudah menggunakan metode, ya, interpolasi, yaitu yang paling banyak digunakan interpolasi linear, ya. Itu adalah interpolasi linear, ya, itu dengan asumsi bahwa hubungan dari dua data yang berdekatan itu adalah linear, ya, terutama untuk data-data yang intervalnya sangat pendek, ya, sehingga perubahan kurvnya itu akan mendekati linear, sehingga bisa didekati dengan pendekatan linear. Nah, untuk data yang intervalnya lebar, ya, nah maka untuk mencari nilai antara, ya, dari dua data yang nilai antara dua data yang berdekatan itu, ya, maka perlu dilakukan ini metode-metode yang lain, ya, yang bisa digunakan. Nah, jadi di sini adalah interpolasi ini adalah prinsipnya merupakan salah satu cara untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai antara, ya, antara dari titik-titik data diskrit, ya, data yang peroleh secara diskrit, ya. Nah, karena kita tidak tahu fungsinya. Nah, maka di dalam interpolasi ini kita salah satu caranya kemarin selain difference seperti divided difference kemarin ada forward maupun backward, ya. Maka cara yang lain yaitu dengan pendekatan polinomial, ya. Jadi mencari suatu fungsi polinomial, ya, yang berperilaku seperti tren data itu, ya. Kalau fungsi pendekatan itu valid, ya, untuk data tersebut, maka semua titik yang ada di data itu akan dilewati oleh fungsi tersebut, ya. Tapi biasanya dari pendekatan fungsi polinomial ini biasanya adalah yang kita peroleh adalah suatu fungsi tren, ya. Jadi data itu tersebar di sekitar fungsi tersebut, ya.
Nah, tentunya mesti akan ada error kan. Nah, oleh karena itu maka dengan mencari fungsi polinomial pendekatan yang sesuai, maka kita akan bisa memperkecil error tersebut. Nah, secara umum yang digunakan adalah pendekatan polinomial ya, yang secara umum bisa dituliskan sebagai fungsi fx ya, sama dengan a0 ya, ditambah a1x ditambah a2x kuadrat terus terusnya sampai dengan an ya, x pangkat n. Jadi ini adalah fungsi polinomial berderajat n ya, secara umum bisa digambarkan dengan fungsi ini. Nah, kemudian untuk menentukan ya, atau untuk mencari fungsi ya polinomial yang sesuai untuk mewakili suatu set data ya, maka minimal harus tersedia n+1 data ya. n+1 data atau titik data ya, atau node ya, atau node ya, n+1 data atau node ya, di mana dengan data tersebut ya, dengan suatu teknik ya pendekatan ya, nanti kita akan bisa mendapatkan suatu polinomial tersebut ya. Jadi misalkan kalau kita memiliki data 4 buah titik, berarti polinomial tertinggi yang bisa kita tentukan untuk menggambarkan data tersebut ya, ini apa namanya, 3 ya. Jadi karena 4 data tersedia berarti maksimal 3. Berarti bisa juga data tersebut bisa diwakili oleh order yang lebih rendah ya. Jadi tidak selalu yang order tertinggi yang, tapi bisa juga order, misalkan kalau 3 ya tertinggi berarti bisa juga 2. Jadi bisa order 2 ataupun order 1 linear ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan yang order 1 yaitu adalah garis lurus ya, yang melewati 2 titik ya, mana ditarik secara garis lurus. Nah, kemudian kalau untuk derajat 2 yaitu bentuk parabolik ya, itu adalah polinomial derajat 2 yang bisa digunakan dan seterusnya ya. Jadi prinsipnya bahwa untuk menentukan fungsi pendekatan ya, atau fungsi interpolasinya itu adalah dengan kriteria bahwa harus tersedia n+1 titik data. Oke, nah interpolasi linear yang ya interpolasi linear ya, ini. Jadi interpolasi yang paling sederhana itu ya ini ya, dengan cara apa? Ya menghubungkan 2 titik dengan menggunakan garis lurus. Ya. Nah, kalau secara geometri ya, 2 titik itu ya paling sederhana digambarkan dengan garis lurus ya. Kalau kurva berarti butuh suatu pendekatan yang lain ya. Maka kalau garis lurus maka fungsi itu akan mudah untuk ditentukan ya. Jadi untuk menentukan titik antara ya, 2 titik itu akan bisa dilakukan dengan cara ya memanfaatkan hubungan geometri ya. Secara geometri pada kurva tersebut ya, atau pada grafik tersebut ya, maka bisa kita dapatkan suatu hubungan ya yang menyatakan garis lurus, yaitu suatu hubungan yang menyatakan slope garis kemiringan dari garis tersebut. Nah, ini misalkan untuk X itu adalah data sembarang ya, X itu adalah variabel bebas yang nilainya sembarang ya, yang terdapat antara X0 dan X1 ya, di mana fx0 dan fx1 itu merupakan fungsi linear dari X ya. Nah, sehingga slope dari fungsi linear ya dari garis interpolasinya yaitu dinyatakan dengan gradien atau
garis kemiringan atau slope, ya, slope dari garis tersebut yang dinyatakan, sehingga di sini adalah f1x, ya, f1x itu adalah apa namanya, untuk n sama dengan 1, ya, f1x minus fx0, ya, fungsi pada nilai x0 dibagi dengan x minus x0, ya. Itu sama dengan fx1, ya, dikurangi dengan fx0, ya, dibagi dengan x minus x0, ya. Ini sebentar, ini ada yang agak aneh ini, ya. Ini benar, ya. Ini mestinya ini, ya, ini fx1 berarti di sini mestinya x1, ya. Ini agak ada kesalahan, ya. Nanti bisa dikoreksi, ya. Maaf, saya tanya dulu. Ini materi ini sudah saya share ke ini belum? Halo. Halo. Halo, Pak. Sudah saya share di ini belum? File ini. Sepertinya belum, Pak. Belum, Pak. Masa? Iya. Oh ya, nanti ini, ya, ini tak koreksi, ya. Di sini sebetulnya kan ini f, ya, fx, ya, ini fx, ya, fx1 ini adalah untuk ini apa namanya, fungsi nilai fungsi pada x, ya, nilai x, ya, itu fungsi titik interpolasinya, ya, fx minus fx0 ini slope-nya dibagi, ya, jadi nilai fungsi fx, ya, dan fx0 dibagi dengan x minus x0. Nah, kemudian di sini fx1, ya, minus fx0, maka di sini adalah x1 minus x0, ya. Mestinya kalau ini hubungan linear antara menyatakan slope dari suatu garis linear, ya. Nah, sehingga kalau ini kita susun ulang, ya, maka ini akan nah, ya, tak rubah sekalian aja lah, biar daripada nanti ini ini gambar lagi. Ya, ini ada nanti harus saya koreksi lagi, ya. Jadi ini jadi fx1 atau, ya, f1x, ya, ini adalah nilai fungsi, ya, interpolasinya yaitu pada x barang, ya, antara x0 dan x1, ya. Itu sama dengan fx1, ya, minus fx0 dibagi dengan x1 minus x0 ini, ya, bukan x minus x, tapi x1 minus x0, ya. Kemudian dikalikan, ya, dikalikan dengan x1 minus x0, ya, x1 minus x0. Nah, ini adalah rumus interpolasi, dan ini adalah merupakan suatu persamaan garis lurus, ya, yang persamaan garis lurus yang melalui titik fx0 x0 dan fx1 x1, ya. Ya. Oke. Nah, ini, ya, slope ini, ya, slope ini, ya, slope ini sebetulnya kalau pada suatu kurva, ya, itu kan menyatakan garis singgung, ya. Betul, ya. Garis singgung. Nah, garis singgung, ya, itu adalah merupakan suatu ekspresi dari suatu ini apa namanya, difference, ya, ya, atau turunan, ya, atau derivatif, ya, turunan, ya. Jadi slope ini, ya, jadi fx1 minus fx0 dibagi
X1 minus X0 itu adalah difference ya, atau slope yang merupakan aproksimasi dari turunan. Ya. Nah, karena garis lurus kan mestinya fungsi garis singgungnya kan berimpit ya dengan garis tersebut ya. Nah, oleh karena itu maka sebetulnya fx1 minus fx0 dibagi x1 minus x0 itu adalah turunan pertama ya dari fungsi itu. Ya, dari fungsi interpolasinya. Nah, dalam hal ini adalah interpolasi linear, maka itu adalah garis singgung ya, atau turunan pertama dari fungsi garis linear pada antara dua titik tersebut. Nah, f1x ini adalah merupakan interpolasi polinomial orde pertama atau orde 1. Ya, ini adalah interpolasi yang paling sederhana. Nah, tapi seringkali yang data antara itu ya untuk sejumlah data yang tersedia ya, data yang ada ya, seringkali di fungsi antara dua titik itu belum tentu linear ya, bisa jadi merupakan suatu curve. Nah, kalau sudah curve maka dia harus membutuhkan suatu pendekatan interpolasi dengan pendekatan fungsi yang lebih tinggi tentunya ya, jadi orde yang lebih tinggi. Nah, ini untuk interpolasi linear ini banyak digunakan untuk data-data yang rapat ya, data-data yang intervalnya pendek rapat ya, sehingga hubungan antara dua titik ya, satu dengan yang lain yang berdekatan itu bisa dianggap linear. Tapi secara keseluruhan bisa jadi curve ya. Secara keseluruhan data itu bisa merupakan curve. Tapi ketika antara dua titik data itu ya, itu bisa dihubungkan secara linear. Nanti data berikutnya juga linear ya. Sehingga itu nanti akan membentuk suatu fungsi yang discontinue ya. Karena antara titik satu linear kan kalau dia kurva, berarti kan dia akan berbelok arahnya, slope-nya akan berubah terus ya, antara dua data yang antara set dua data yang satu dengan yang lain itu kan nanti slope-nya akan berubah-ubah ya, karena tergantung dari ini. Nah, sehingga ini pendekatan ini tentunya adalah berlaku untuk daerah rentang yang sempit, cocok untuk dua titik yang berdekatan ya. Ya, ini adalah interpolasi linear ya. Nah, kalau digambarkan kan seperti ini aja sebetulnya. Ini misalkan kalau data tersebut sebetulnya adalah merupakan garis ini, kurva ini ya, kurva yang digambarkan dengan garis hitam tebal ini ya. Itu adalah garis atau perilaku data yang sebenarnya. Ya, perilaku data yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau memperkirakan nilai fungsi pada X ya, sama dengan X ya, yang terletak antara X0 dan X1 ya, maka di sini kalau dengan pendekatan linear maka hasilnya nilai fungsi yang pendekatan itu ada di sini ya. Jadi ada f1x ini yang sebenarnya nilainya itu ada di atas ini ya, yang nilainya ada di atas fx1 mestinya. Itu nilai yang sebenarnya dari data itu seperti itu. Ya. Nah, dengan gambar kurva ini maka untuk menurunkan fungsi interpolasi ya secara linear ya menggunakan bantuan ini tadi ya. Jadi slope-nya kan kalau slope garis ini ya itu kan fx1 minus fx0 dibagi x1 minus x0 kan ya, atau f1x ya dikurangi fx0 ya dibagi dengan x minus x0 ya. Ini yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri bersama dengan. Nah, kemudian untuk untuk antara X1 dan X0 itu kan
fx1 minus fx0 dibagi dengan x1 minus x0 kan, bukan x minus x0 ya, jadi makanya keliru. Itu nanti dikoreksi ya kalau yang sudah apa, nanti saya koreksi, setelah saya koreksi baru nanti saya bagikan ya. Jelas ya di sini kalau untuk interpolasi linear ya. Jadi di sini masih terdapat error yang harus dicari tentunya. Kalau untuk mencari errornya berarti harus tahu fungsi eksaknya. Ya bukan fungsi interpolasinya, tapi fungsi eksaknya harus ketahui. Atau data yang valid itu harus diketahui untuk mengetahui errornya. Kalau di sini nampak masih terdapat error ya yang cukup signifikan ya. Oke. Ini adalah yang disebut dengan interpolasi linear. Nah, ini contoh ya, contoh ini. Misalkan kita mau mengestimasi ya suatu fungsi logaritmik ya, natural logaritm ya, atau logaritma natural ya, atau ln ya, ln. Misalkan kita mau mencari nilai ln 2 ya, ln 2 ya, menggunakan interpolasi linear ya, seperti pada persoalan tersebut ya. Nah, di sini kita punya data ya, misalkan kita punya data ya f ya. Jadi fungsi f x1-nya di sini adalah ln 1 yaitu sebagai x0-nya ya. Itu adalah ln 1 0 ya. Jadi antara 1 dan 6, misalkan x-nya antara 1 dan 6. 2 kan terletak antara 1 dan 6 ya. Bisa juga 2 itu antara 1 dan 3. Bisa juga antara 1 dan 4 kan gitu. Nah, di sini misalkan dalam kasus ini kita punya data 2 titik. Ya, 2 titik yang berdekatan itu adalah antara 1 dan 6. Nah, di mana nilai fungsi pada x0 yaitu 1, maka ln 1 sama dengan 0. Berarti fungsinya bernilai 0 ya, fx-nya 0 sama dengan 0. Kemudian fx1-nya itu sama dengan ln 6, itu sama dengan 1,1759 ya. Oke. Nah, kemudian kita coba mencari ya nilai ln atau logaritma natural ya, atau ln 2 itu dengan interpolasi secara linear ya. Nah, maka kita menggunakan persamaan yaitu x0-nya 1, x1-nya sama dengan 6. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam fungsi interpolasinya, maka f12 ya, f12 ya, ini sama dengan 0 ya, karena fx0-nya kan 0, karena ln 1 0 ditambah di sini 1,1759 dikurangi 0 dibagi 6 minus 1, ini adalah derivatifnya ya, atau diferensa ya, atau turunan pertamanya ya, dikalikan dengan 2 minus 1. Nah, sehingga dengan fungsi interpolasi linear nilai ln 2 itu bernilai 0,3583519. Nah, di mana nilai eksak daripada ln 2 itu adalah 0,6931472. Ya, sehingga kalau dilihat dari sini maka errornya cukup besar ya. Jadi ya, kalau kita hitung errornya di sini ya, maka dengan pendekatan linear ya antara 1 dan 6, maka errornya adalah 48% ya, nilai hampir 50% kan. Nilai eksaknya 0,693 ya. Nilai pendekatannya 0,358 ya. Oke. Nah, kemudian kita pengen lihat lagi kalau misalkan kita menggunakan interval yang lebih sempit, yaitu x0-nya tetap 1 dan x1-nya 4 ya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan ulang dengan nilai antara x01 dan x1-nya 4 ya. Maka
F1 atau nilai ln 2 ya, itu sama dengan 0 ditambah 1,386 ya, 294 dikurangi 0 dibagi 4 minus 1 dikalikan 2 minus 1 ya. Nah ini sama dengan 0,46. Nah ini kalau kita lihat dari nilainya saja ya dibandingkan dengan nilai eksaknya ya, maka akan lebih didekati ya. Artinya bahwa dengan memperpendek interval ya, mempersempit interval, maka sebenarnya kurva garis ln ya, ln x itu akan bisa diperlakukan sebagai fungsi linier ya antara dua titik yang berdekatan. Nah, ini akan meningkat lagi kalau misalkan ya kalau dengan nilai antara 1 dan 4, maka di sini errornya adalah sekitar 33%. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita pendekkan lagi ya, bisa dihitung saudara itu sendiri lagi misalkan antara 1 dan 3 itu ya. Antara 1 dan 3 mesti bahwa nilai fungsi ln pendekatan itu akan lebih mendekati lagi ya. Tentunya di sini errornya akan lebih kecil lagi. Ya. Nah, tapi kalau kita mau interpolasi seperti ini kan nggak praktis ya, karena harus menghitung berulang ya, pendekatan itu harus dihitung berulang ya, atau errornya cukup besar. Makanya saya katakan bahwa pendekatan linear itu cocoknya untuk data-data yang sempit intervalnya. Nah, secara gambar kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita gambarkan di sini, kalau X1-nya kita geser semakin kecil ya, mendekati X0 ya, maka di sini bahwa estimasi atau pendekatan linear itu akan lebih baik ya. Atau artinya bahwa dengan memperkecil, mempersempit interval, maka bisa memperbaiki ini pendekatan secara linear. Oke, jelas ya, saya kira dengan gambaran ini saya kira Anda bisa lihat lebih jelas bagaimana perubahan yang terjadi ketika kita mempersempit interval dengan pendekatan linear ini. Oke, nah untuk pendekatan yang lebih baik lagi ya, pendekatan yang lebih baik lagi ya, maka diperlukan ini interpolasi derajatnya terus lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau tadi hanya 2 titik ya, maka kita bisa memperbagi dengan 3 buah titik ya. Misalkan tadi 1 ya, 1 4 6 gitu ya. Itu kan ada 3 titik ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pendekatan untuk fungsi interpolasi yang lebih tinggi derajatnya ya. Jadi ini interpolasi kuadratik ya. Jadi estimasi dapat diperbaiki dengan mengintroduksi kurvatur atau kurva ya, garis yang bukan lurus ya, bukan garis lurus. Nah, tentunya ini akan membutuhkan 3 buah titik data kan ya. Jadi n+1 kalau kuadratur di sini adalah dibutuhkan 3 set data untuk itu ya. Nah, maka jika kita memiliki 3 set data tadi seperti tadi, misalkan X0, X1, X3 ya, X0, X1, X2 ya.
Jadi antara 1, 4, dan 6 misalkan. Nah, maka kita bisa menggunakan interpolasi dengan derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan kuadratik, bukan lagi linear. Nah, ini adalah polinomial order 2. Nah, di sini sehingga kalau kita tuliskan tadi, kalau F1 itu adalah order 1, maka di sini F2X ya, itu bisa dituliskan sama dengan B0 ya, ditambah B1 kali X minus X0 ya, ditambah dengan B2 ya, B2 kali X minus X0 dikalikan dengan X minus X1 ya, seperti fungsi deret di sini ya. Nah, sehingga kita perlu untuk menentukan nilai B0, B1 dan B2 untuk bisa mendapatkan fungsi interpolasinya ya, interpolasi yang berderajat 2. Nah, sehingga ini kalau kita kita uraikan ya, jadi dari fungsi ini ya, maka koefisien-koefisien itu bisa ditentukan dengan ini. Jadi F2X sama dengan B0 ditambah B1X minus B1X0 ya, ditambah B2X kuadrat ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita bisa sederhanakan ya, maka fungsi F2X itu bisa dinyatakan sebagai F2X sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ya. Karena pendekatannya adalah kurvatur atau kuadratur ya. Nah, sehingga di sini adalah A0-nya menjadi B0 minus B1X0 ya, tambah B2X0 X1, A1-nya sama dengan B1 minus B2X0 B2X1 ya. Kemudian A2-nya adalah B2. Ya. Jadi A2-nya adalah B2. Ya, dari fungsi ekivalennya ini ya. Jadi fungsi ekivalen ini, maka kita nilai dari nilai dari A0, A1 dan A2 ini yang harus ditentukan untuk mendapatkan fungsi interpolasinya. Nah, sehingga dengan demikian maka koefisien polinomial itu bisa ditentukan, yaitu X sama dengan X0 ya. Maka di sini akan diperoleh bahwa B0 ya. Jadi kita selesaikan dari persamaan ini ya, dari sini ini ya. Kalau X sama dengan X0 ya, X sama dengan X0 ya, maka kita dapatkan bahwa B0 itu sama dengan Fx0 ya. Nah, kemudian kita substitusi lagi ya, bila X sama dengan X1 ya, maka B1 sama dengan Fx1 minus Fx0 dibagi dengan X minus X0 ya, X. Nah, di sini adalah ini sebetulnya X1 ya, bukan X ya. Ini X1 ya. Ini nanti kita cek lagi ya. Ini kayaknya ada yang keliru ya. Maka B1 di sini adalah sama dengan turunan pertama. Kalau dilihat dari bentuknya ini ya, maka B1 ini adalah turunan pertama dari fungsi interpolasi tersebut yang kita cari. Ya. Nah, kemudian untuk kalau kita masukkan untuk X sama dengan X2 ya, karena kita punya 3 titik kan ya, jadi X1, X0, X1 dan X2. Nah, kemudian kalau X sama dengan X2, maka B2 ya itu sama dengan Fx ya, Fx2 minus Fx1 dibagi X2 minus X1 ya, dikurangi dengan Fx1 minus Fx0 dibagi X1 minus X0. Nah, di sini pembaginya lagi adalah X2 minus X0. Ya, jadi di sini adalah turunan pertama juga ya,
antara X2 dan X1, X1 dan X2. Di sini juga turunan pertama antara X1 dan X0 untuk B2. Nah, mengacu dari interpolasi linear ya, maka B1 merupakan slope garis yang menghubungkan X0 dan X1 ya. Betul ya, B1-nya. Karena turunan pertamanya kan. Nah, kemudian dua term pertama ekivalen ya dengan interpolasi linear. Di mana B2 ini sama dengan X minus X0 dan X minus X1 merupakan kurvatur order 2 yang masuk dalam rumus interpolasi. Ya, yang B2 ini. Jadi ini turunan yang lebih tinggi tentunya ya. Jadi kalau ini adalah turunan yang lebih tinggi lagi ya untuk B2. Nah, sehingga kalau kita buat ya, kita buat difference yang lebih general ya, ya dari ini ya, dari bentuk ini ya. Maka Fn ini adalah fungsi interpolasi ya, Fn x itu sama dengan Fx0 ditambah dengan ditambah dengan X minus X0 Fx1 X0 ini adalah difference ya, difference pertama ya, difference pertama ya, difference pertama ya, kemudian ditambah dengan X minus X0 dikalikan X minus X1 dikalikan F ya, F X2 X1 X0 ini adalah difference kedua, difference kedua. Nah, sehingga kalau ini kita lanjutkan ya sampai N ya, maka ini secara ini juga sama ya, X0 minus X minus X0, X minus X1 dan seterusnya sampai X minus Xn minus 1 ya, Xn minus 1 ya, dikalikan dengan difference ke N, difference ke N ya. Nah, kemudian dari bentuk fungsi ini ya, kalau ini dinyatakan sebagai fungsi polinomial derajat n ya, maka untuk B0-nya itu sama dengan Fx0, kemudian B1-nya itu adalah difference pertama yaitu X1 X0 ya. Kemudian untuk B2 itu adalah difference kedua ya, difference kedua ya. F dinyatakan dengan F X2 X1 X0 ini adalah difference kedua ya. Ini adalah difference pertama dan seterusnya. Nah, kemudian untuk Bn ini adalah F Xn Xn minus 1 X1 X0 ini adalah difference ke N ya. Nah, kemudian untuk menyatakan difference itu ya, maka Fxi Xj ya. Ya, jadi sini misalkan I-nya 1, J-nya 0 ya, maka di sini adalah F X I ya, I-nya 1 ya, I-nya 1, J-nya 0 kan. Ya, jadi di sini adalah X1 minus F0 ya, X0 dibagi dengan X1 minus X0 kan. Itu adalah slope-nya. Nah, slope itu adalah merupakan fungsi pendekatan dari difference atau derivatif ya, atau gradien ya, atau garis singgung. Kalau suatu kurva garis singgung ya. Nah, ini adalah difference pertama. Kemudian difference kedua itu adalah merupakan ya, jadi XI JK ya, itu adalah difference pertama XI XJ ya, dikurangi difference pertama XJ XK dibagi dengan XI XK. Nah, sehingga ini kalau kita bisa masukkan untuk yang derajat 2 ya kita bisa masukkan kan. Ya, dari antara I, J, K dan sebagainya kita masukkan. Ya, kita masukkan. Nah, kemudian sampai ke N itu bisa dinyatakan dengan fungsi yang paling bawah ini. Jadi bahwa itu adalah untuk difference yang lebih tinggi itu diperoleh dari difference sebelumnya ya, yang lebih rendah. Ya. Jadi misalkan difference yang kedua itu akan diperoleh
dari different yang pertama ya, jadi different yang pertama lebih rendah. Ya, jadi ini untuk bentuk interpolasi Newton ya, polinomial ya. Jadi polinomial interpolasi Newton itu adalah seperti ini. Nah, ini disebut juga dengan Newton divided difference interpolating polynomial ya. Jadi apa namanya, interpolasi polinomial ya dengan metode Newton divided difference. Nah, ini sekarang kita lihat gunakan untuk yang kuadratik ya. Ini kan sudah general ya, maka ini kan kalau kuadratik bisa kita turunkan aja kan dengan mudah dengan gambaran apa bentuk fungsi dalam ini ya. Maka di sini untuk kuadratik ya, misalkan untuk second order polinomialnya ya, dengan tadi titiknya adalah 1, 4, dan 6 ya, di mana ln apa namanya 0 ya, 1 sama dengan 0, untuk ln 4 sama dengan 1,38629, kemudian untuk ln 6 itu adalah 17917 ya. Nah, ini adalah titik-titik yang terletak pada ini kan titik yang sesungguhnya kan ini, yang datanya kan ini. Jadi yang tersedia adalah data 1, 0, kemudian 4, 1,38629, dan titik yang ketiga adalah 6, 1,791759. Nah, sehingga kalau kita menggunakan apa namanya interpolasi kuadratik ya, maka di sini B0-nya kan fx0 ya, maka B0-nya sama dengan 0 kan. Ya, jadi ini. Kemudian untuk B1-nya ya dengan persamaan di atas ya, jadi B1-nya ini kan ya, B1-nya sama dengan derivatif pertama ini ya. Maka kita bisa nyatakan bahwa ini adalah apa namanya fx1 ya dikurangi fx0 dibagi dengan x1 minus x0. Maka sama B1-nya sama dengan 0,46200981 ya, dari. Nah, kemudian untuk yang B2 juga sama, itu diperoleh dari B2 ini sama dengan ini kan fungsinya. Ya. Ini ya, ini. Nah, ini yang benar ya. Jadi ini yang benar, notasinya benar nih. Kalau di yang depan tadi ada gitu. Ya, sehingga di sini B2-nya itu sama dengan minus 0,0518731. Ya. Nah, sehingga ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan ya, F kuadratik ya, F2 ini adalah fungsi interpolasi kuadratik sama dengan B0 plus B1 X minus X0 ditambah B2 X minus X0 X minus X1 ya, maka kita substitusikan, maka F2 atau ln ya ini sama dengan ini. Jadi nah, kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 2, maka diperoleh F2-nya adalah 0,5658444. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang apa namanya linear ya, dengan apa namanya dengan nilai X satunya itu dirubah lebih dekat ya, yang ternyata sudah bisa diperbaiki. Tapi dengan 3 titik ini ya, 3 titik ini itu akan lebih baik ternyata ya. Jadi ln 2 ini sama dengan 0,565844. Sehingga errornya turun ya. Tadi dari berapa? Kalau yang linear yang dengan nilai X1 X1-nya sama dengan 4 itu sana 33,3. Nah, sekarang bisa turun dengan metode 3 titik atau kuadratur ya, atau difference ya, kuadratik ya. Maka errornya menjadi 18,4, yang menunjukkan bahwa metode kuadratik itu merupakan suatu interpolasi yang lebih baik ya, untuk ini apa namanya fungsi ya eksaknya, yaitu ln x.
Oke, jadi sudah nampak jelas ya ada perubahan peningkatan, yaitu dari sisi tingkat toleransi atau kesalahan yang dihasilkan dengan pendekatan linear dan pendekatan kuadratik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya, saya kira mudah untuk diikuti ya, tidak ada yang sulit. Nah, ini gambarannya ya. Jadi gambaran yang fungsi pendekatan dengan kurvatur itu adalah garis yang biru ya. Saya kira kelihatan ya biru. Kalau yang tebal itu adalah fungsi eksaknya, yaitu ln x ya. Nah, yang biru ini adalah dengan pendekatan kuadratik ya, interpolasi kuadratik ya, polinomial derajat 2 ya. Di mana di sini nampak errornya lebih dekat ya dengan menggunakan kuadratur ya, atau dengan 3 buah titik pendekatan. Ini akan lebih baik lagi kalau misalkan Anda gunakan lagi derajat yang lebih tinggi lagi, misalkan Anda coba dengan derajat 3 ya, dengan menambahkan yaitu X1-nya itu dirubah menjadi 3, jadi 1, 3, 4, 6 ya. Nah, kalau kita lihat dari situ dengan polinomial derajat 3, tentunya bisa kita estimasi bahwa error itu akan lebih kecil lagi, atau boleh dikatakan bahwa akan diperoleh error yang lebih rendah lagi. Ya. Ini perbandingan antara interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Ya. Nah, ini generalisasinya ya, jadi polinomial order n, ya. Maka Fn itu adalah Fn x ya sama dengan B0 ditambah B1 x minus x0 dan seterusnya. Ya. Ini adalah bentuk gambaran fungsi polinomial order n. Ya, jadi fungsi interpolasi ya, fungsi interpolasi polinomial derajat n dengan metode Newton. Nah, kemudian titik-titik data dapat digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien polinomial. Ya. Di mana B0-nya adalah sama dengan Fx0 ya. Kemudian B1 adalah difference pertama ya. Ini bisa dilihat ya rumusan seperti ini. Kemudian B2 sama dengan difference kedua ya. Ini difference pertama, difference kedua, difference ketiga ya. Dan seterusnya. Sampai dengan difference Bn-nya adalah difference ke n. Ya, tugasnya sekarang tadi buat ya Anda lakukan perhitungan untuk menentukan nilai ln 2 ya untuk x0-nya 1, x1-nya 3, x2-nya 4, x3-nya adalah 6 ya. Dan berapa perubahan error yang diperoleh dengan menggunakan derajat yang lebih tinggi tersebut. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dari generalisasi daripada interpolasi polinomial Newton, ya, maka ini sifatnya adalah rekursif dari divided difference. Jadi di sini adalah misalkan I-nya adalah 0, 1, 2, 3, kemudian XI-nya adalah X0, X1, 2, X3, maka fungsinya adalah, ini datanya ya, Fx0, Fx1, Fx2, Fx3. Nah, kemudian di sini adalah difference pertama, ya. Kemudian berikutnya adalah difference kedua, ya. Dan ini yang terakhir adalah difference ketiga. Itu 4 buah titik, ya, 4 buah titik bisa diperoleh. Nah, finite difference ya, koefisien finite difference ya, divided difference ya, atau FDD ini ya,
itu nanti digunakan ya dengan rumusan ini ya, digunakan untuk menentukan koefisien B0, B1, B2 dan seterusnya sampai dengan B. Nah, sehingga kalau kita substitusikan ya kebersamaan polinomial order n ya, maka fnx ya sama dengan fx0 ditambah dengan x minus x0 kali f atau derivatif atau difference pertama ya antara x0 dan x1. Kemudian difference kedua ya antara x0, x1 dan x2 dan seterusnya. Nah, ini fungsi fn ini ya, fnx ini disebut dengan Newton divided difference interpolating polynomial. Ya. Nah, ini perbedaannya ya dengan divided difference yang sebelumnya ya. Maka dengan divided difference polynomial Newton ini, maka kita tidak lagi dihadapkan pada persoalan kebutuhan data yang harus memiliki perbedaan interval yang sama ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk interval yang berbeda-beda ya. Nah, cuman di sini bahwa untuk membuat suatu polinomial ya, interpolasi polinomial untuk Newton divided difference di sini ya, maka kita harus menyusun datanya itu dari yang terkecil menuju yang besar ya, jadi diurut ya, dari kecil sampai yang besar. Maksudnya dari yang kecil sampai yang besar itu adalah untuk ini nilai derajat nilai parameter bebasnya ya, independen, yaitu x ya. X disusun dari nilai yang kecil sampai yang besar. Nah, dari prosedur ya yang sudah kita jelaskan atau kita bahas tadi di depan ya, maka persamaan-persamaan difference itu adalah merupakan suatu proses rekursif ya. Jadi selalu dari yang rendah kemudian naik yang ketinggi ya. Jadi difference pertama, difference kedua, difference ketiga dan seterusnya ya. Jadi artinya bahwa difference order tertinggi atau yang lebih tinggi ya itu ditentukan dari difference yang ordernya di bawahnya. Ya. Dari skema yang di atas tadi yang sudah kita jelaskan. Ini adalah dari catatan yang bisa diambil dengan aplikasi generalisasi interpolasi polinomial Newton. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kalau tadi saya sarankan 3 ya, kalau ini dibuat dari X1, X-nya mulai X0-nya 1, X1-nya 4, X3-nya 5, X4-nya 6. Jadi ini ada 4 buah titik ya. Ada 4 buah titik ya. Nah, kemudian dari terkecil sampai terbesar di sini adalah X0, X1, X2 dan X3 dan X4 ya. Nah, kemudian kalau dilihat kita cari fungsinya yaitu X0, maka di sini adalah 0 nilainya, ln 1 sama dengan 0. Kemudian ln 4 sama dengan 1,13862,294. Ln 5 itu sama dengan 1,609438 dan ln 6-nya adalah 1,791,759. Jadi ini adalah ada 4 buah titik. Ya, maka kita bisa menggunakan pendekatan kubik, yaitu derajat 3. Nah, kalau kita menggunakan untuk menentukan nilai ln 2, maka kita fungsi interpolasi derajat 3-nya, yaitu sama dengan F3X sama dengan B0, B1 X minus X0 ditambah B2 X minus X0 X minus X1, B3-nya B3 sama X minus X0 X minus X1 dan X minus X2. Nah, kemudian difference pertama ya antara X0 X1, X2 X1, X3 X2 ya, itu nilainya adalah 0,46200981 untuk antara X0 dan X1.
kemudian untuk difference pertama untuk yang antara X1 dan X2 ini 0,2027326. Kemudian untuk yang difference pertama untuk X2 X3 ya itu adalah 0,1823215. Nah, kemudian difference keduanya ya F2 X1 X2 X1 X0 itu sama dengan minus 0,0518731. Kemudian difference kedua antara X3, X2 dan X1 itu sama dengan minus 0,020411100. Nah, kemudian difference ketiganya itu juga dengan difference pertama dan difference kedua, kemudian kita tentukan bahwa difference ketiganya adalah sama dengan 0,007865529. Ya, sehingga dari hasil difference di sini maka diperoleh Fx1 0, Fx2 X1 X0 dan seterusnya, yang merupakan koefisien-koefisien B1, B2, B3, di mana B0-nya selalu sama dengan Fx0. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam fungsi interpolasi ya untuk polinomial Newton ya, derajat 3 ya, maka F3-nya akan diperoleh sama dengan ini. Ini fungsi interpolasinya. Nah, kemudian kalau kita beri nilai X sama dengan 2 untuk fungsi interpolasi ini ya, maka kita dapatkan F3-nya atau ln 2 pendekatan sama dengan 0,6287686. Ln 2-nya adalah 0,69. Nah, di sini apa? Bahwa error ya, bisa dihitung juga di sini errornya ya untuk yang derajat 3 ini itu adalah 9,29%. Jadi lebih kecil lagi. Kalau tadi dengan derajat 2 itu 18%, ya, maka dengan derajat 3 ini errornya bisa dikurangi menjadi atau diturunkan menjadi 9,3%. Ini kembali lagi menunjukkan bahwa pendekatan interpolasi dengan orde yang lebih tinggi itu akan lebih baik atau lebih memperbaiki hasil pendekatan. Oke, jadi mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini adalah fungsi polinomial interpolasinya ya. Yang biru, yang hitam adalah fungsi eksak. Nampak dari pendekatan orde 3 ini akan lebih baik. Ini akan lebih baik lagi kalau misalkan X ininya bukan di 5 tapi lebih di 3 misalkan ya. X-nya sama dengan 1, 3, 4, dan 6. Maka tentunya di sini akan diperoleh nilai pendekatan yang lebih baik lagi. Ya. Nah, ini jadi tadi kan ada beberapa error ya dari hasil perhitungan itu error ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menyatakan error dari suatu interpolasi polinomial? Ya. Jadi struktur interpolasi polinomial mirip dengan ekspansi dari Taylor. Ya, jadi fungsi interpolasi yang kita lihat di atas tadi ya F1, F2, F3 itu kan sebetulnya adalah merupakan bentuk dari ekspansi dari Taylor ya, fungsi Fn tadi. Ya, di mana suku-suku secara berturut-turut untuk mengakomodasi perilaku orde yang lebih tinggi ya, dari fungsi tersebut. Nah, suku-suku dari finite divided difference ya, tadi FDD-nya itu ya, merepresentasikan pendekatan orde derivatif lebih tinggi. Tadi derivatif pertama, FDD pertama, FDD kedua, FDD ketiga, dan semuanya itu adalah untuk menunjukkan ini tadi. Jadi untuk
merepresentasikan pendekatan untuk order derivatif yang lebih tinggi. Nah, sebagai deret Taylor, bila fungsi merupakan polinomial derajat n, ya, maka polinomial interpolasi derajat n yang didasarkan pada n plus 1 buah data atau not, ya, itu merupakan hasil eksak dari fungsi. Nah, kesalahan kalau dinyatakan, ya, kalau fungsi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi deret Taylor, ya, maka kesalahan akibat pemotongan kan, karena tadi kan derajatnya kan dibatasi, ya. Jadi untuk derajat yang lebih tinggi itu diabaikan, maka akibat pemotongan itu akan berakibat pada persoalan kesalahan dari nilai pendekatan yang dilakukan. Nah, sehingga ekspresi untuk menyatakan misalnya kesalahan dari pemotongan, ya, dalam deret Taylor itu Rn sama dengan F, ya, turunan ke n plus 1, ya, di mana di sini epsilon di sini adalah untuk nilai sembarang antara xi dan xi plus 1, ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial, ya, dikalikan dengan xi plus 1 dikurangi xi pangkat n plus 1. Ya, ini adalah errornya. Nah, kemudian untuk interpolasinya, karena itu kan tidak pure deret Taylor, ya, maka untuk interpolasinya bisa dinyatakan, ya, dengan analogi dari ini, ya, dari error daripada fungsi, ya, deret Taylor, ya, maka untuk polinomial interpolasi itu bisa dianalogikan. Nah, sehingga error, ya, dari pendekatan polinomial Newton ini dinyatakan dengan Rn itu sama dengan F, ya, turunan ke n plus 1, ya, dibagi dengan n plus 1 faktorial dikalikan x minus x0, x minus x1, x minus x1. Ya, ini adalah ekspresi daripada kesalahan atau error dari fungsi polinomial pendekatan. Nah, kemudian kalanya untuk fungsi itu tidak bisa didiferensiasikan, ya, pada titik itu, ya, maka untuk fungsi yang non differentiable, ya, jika titik tambahan fxi plus n plus 1, ya, fxn plus 1, ya, tersedia, ya, rumus alternatif bisa menggunakan rumus yang bawah ini, ya. Jadi Rn itu mendekati derivatif, ya, ke n, ya, derivatif ke n dikalikan dengan x minus x0, x minus x1 dan seterusnya sampai xn. Oke, nah ini error untuk interpolasi ilmiah. Kita lihat, ya, dengan data contoh-contoh sebelumnya, ya, contoh-contoh sebelumnya untuk LON 2 tadi, untuk LON 2, ya, jadi kita mengacu ke contoh soal yang di atas, ya. Jadi kita lihat di contoh di atas, maka untuk polinomial orde kedua, ya, ini memberikan estimasi yaitu F2-nya adalah 0,5658444, ya, yang merepresentasikan, ya, error, ya, dari ini 0,69 ini adalah nilai eksaksnya, kemudian dikurangi dengan nilai pendekatan yaitu 0,5658444, ya, sama dengan 0,1273028. Ya. Nah, sehingga dengan demikian maka R2-nya sama dengan ini, maka kesalahannya, ya, jadi kesalahan error untuk yang derajat 2 di sini adalah sama dengan 0,007865 kalikan x minus 1, x minus 4, dan x minus 0. Ini adalah untuk error polinomial derajat 2, pendekatan yang derajat 2. Ya, jadi itu. Nah, sehingga untuk X2 ini, ya, maka R2-nya sama dengan ini.
Jadi untuk pendekatan secara kuadratik ya, maka R2-nya adalah 0,629242. Nah, kemudian ini yang Lagrange di sini merupakan reformulasi sederhana dari interpolasi polinomial Newton yang tidak memerlukan komputasi divided difference. Ya, jadi ini bedanya Lagrange ini. Nah, itu bisa dinyatakan secara rumusan ya, fungsi apa namanya? Interpolasi ya, fungsi interpolasi itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N L I X kali F X I. Jadi ini adalah yang A ini adalah fungsi pendekatan ya. Kemudian L ini adalah bagian dari fungsi pendekatan di mana L I X itu sama dengan pi atau perkalian ya. J sama dengan 0, J tidak sama dengan I sama dengan N. Ya, maka di sini X minus XI, J dibagi XI minus XI. Ini adalah LI-nya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ya formulasinya, itu F1 adalah ini, ya. Kemudian F2-nya adalah ini errornya, fungsi errornya. Ya, F2 sama dengan ini. Jadi F2 aja sudah panjang ya. Nah, kemudian estimated error dari interpolasi polinomial Lagrange di sini adalah Rn-nya sama dengan F ya. Ini adalah derivatif ya. Order ke N ya. Dikalikan dengan Pi atau perkalian XI XI ya, I sama dengan 0 sama dengan N ya. X minus XI. Gambarkan ya dari tadi contoh ya. Jadi untuk kalau kita berikan gambaran ya secara grafis di sini, yang hitam itu adalah fungsi eksaknya yaitu ln 2 ya. Kemudian ada pendekatan dengan 3 buah titik ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini adalah term pertama, kemudian term ketiga. Ya. Nah, kemudian ini itu adalah penjumlahan, ya, penjumlahan daripada ini 3 term dari X2 tadi. Ya. Oke, ini contoh ya. Jadi ini bagian akhir, saya kira untuk hari ini saya akan akhiri sampai di sini untuk curve fitting dan interpolasi ya. Di sini gunakan interpolasi Lagrange ya untuk orde pertama dan orde untuk menentukan ln 2 ya dengan pendekatan interpolasi polinomial Lagrange ya. Jadi seperti ya pada contoh sebelumnya yaitu X01, X12, X26, Fx00, Fx1-nya 1,3862944, Fx2-nya adalah 1,79716. Ya, kemudian untuk polinomial orde pertama, di sini kita dapat menggunakan estimasi untuk X2 yaitu F1-nya sama dengan 2 ya, atau F1 pada 2, X sama dengan 2 sama dengan 2 minus 4 dibagi 1 minus 4 kali 0 ya, ditambah 2 minus 1, 4 minus 1 kali 1, 3, 8, 6, 2, 9, 4 ya. Maka F1-nya sama dengan 0,4620,981. Nah, kemudian untuk yang derajat 2 dengan cara yang sama, maka diperoleh di sini F2 ya, itu akan sama dengan 0,565844. Ya, ini adalah menggunakan
polinomial Lagrange. Oke, nah sehingga di sini kita kita recap lah penurunan dari Lagrange. Ya. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan langsung dari interpolasi Newton. Jadi dari interpolasi Newton. Nah, formulasi Lagrange untuk kasus order 1 dengan formulasi kembali dividing difference yaitu difference pertama yaitu sama dengan fx1 minus fx0 dibagi x1 ya. Jadi ini adalah slope. Atau kalau bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain di sini adalah f1x0 ya. Itu sama dengan ini. Ya. Nah, sehingga kalau ini kita substitusikan ya. Jadi maka f1-nya ya itu sama dengan ini ya. F(x0) ditambah ini ya derivatif pertama ya x0 x minus x0. Nah, sehingga f1-nya sama dengan ini. Ya, jadi ini adalah ekspresi untuk interpolasi Lagrange untuk derajat 1 itu bentuknya seperti ini. Oke. Ya, jadi ini adalah fungsi untuk reformulasinya adalah ekspresi untuk persamaan interpolasi linear Lagrange itu adalah f1x, ini adalah untuk Lagrange derajat 1 ya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka tak kasih tugas ya. Di akhir pula ini saya kasih tugas. Itu dilihat di buku aja, di buku contoh soal aja ya. Di buku ini, buku polikopinya atau buku diktatnya aja tak. Diminta cari di mana ini. Nah, kerjakan latihan soal nomor 18 ya. 18 sampai dengan 21 tugasnya. Ya. Nanti dikumpulkan melalui Classroom, nanti saya buatkan tempat untuk mengumpulkan tugasnya ya. Ya, jadi ditulis dengan menggunakan format Word ya. Dikerjakan dengan menggunakan format Word ya. Nanti dikumpulkan di di Classroom ya, tapi nanti waktunya bisa dilihat ya, jadi nanti Anda bisa lihat ya. Sampai hari ini, pokoknya hari ini nanti akan saya buatkan Classroom. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya persilakan Anda mengerjakan soal latihan yang ada di buku itu ya, buku diktat ya, nomor 18 sampai dengan 21 ya. Dikerjakan dalam bentuk Word, nanti dikumpulkan di Classroom. Nanti saya akan buatkan ininya, tempat untuk pengumpulannya. Nah, kemudian nanti bahan ini nanti akan saya share di Classroom juga ya. Hari ini akan segera saya ini. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri sampai di sini. Ini nanti materinya akan saya share, tapi tadi ya kesalahan-kesalahan nanti dikoreksi sendiri ya. Nanti saya juga akan koreksi, Pak, nanti nggak terus salah terus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan itu bisa mudah untuk dipahami dan
diambil sebagai hikmah ilmu ya kita semua. Oke. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Nanti itu bisa di-download di ini, nanti tempat pengumpulannya di Classroom ya. Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.